Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, di tengah setiap kesibukan kami tetap datang ke rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada ketenangan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang untuk dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang datang cari Tuhan, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Sukacita sorga berlimpah memenuhi setiap kami. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti jemaat Tiberias yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya kita ingat, kita sadar kalau kita disayang Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi ujung-ujungnya pasti kita akan lihat kemenangan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang pasti menang. Tapi Pak Pendeta sekarang masih banyak air mata, belum ujungnya berarti. Iya kan? Kenapa? Karena kita percaya saudara bahwa kemenangan adalah milik orang percaya. Boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kamilah umat kudus-Mu di akhir zaman ini. Kami yang ada minyak anggur pasti terima yang terbaik dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita saudara yang terkasih, yang terambil dari Yudas 1 ayat 17 sampai ayat 20. Kalau saudara baca surat Yudas ini, saudara tolong jangan salah paham, karena Yudas yang dimaksud di sini ini bukan Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot itu sudah mati bertahun-tahun yang lalu sebelum surat Yudas ini ditulis. Penulis surat Yudas ini adalah Rasul Yudas yang berbeda, saudara Kristus. Dan hari ini kita akan baca 4 ayat yang sudah di situ, boleh katakan amin. Kalau saudara buka Alkitab, boleh bantu saya baca perikopnya apa di situ? Nasihat untuk meneguhkan iman. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab, termasuk yang pegang handphone, angkat saja handphonenya. Dan tolong yang pakai handphone layar hadap ke depan, saya memastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi, kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya 17, saudara 18, kita berganti-gantian sampai 20. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara 18 ya, sebab menjelang stop dulu sampai di situ. Berarti saudara, nanti di akhir zaman akan ada banyak orang yang ngeledek orang Kristen nggak? Akan ada banyak nggak orang yang ngeledek orang yang rajin ibadah? Maka sering saya bilang, Bapak Ibu, Anda yang datang ke gereja hari ini, lihat ya, nggak semua orang dukung kita loh. Kadang-kadang kita lagi gereja, lagi semangat-semangatnya doa, ada orang-orang yang nyindir, masa tiap hari gereja? Ya kan? Ketika engkau lagi semangat-semangatnya doa, percayalah sama saya, nggak semua orang dukung. Tetapi ini yang saya imani, kita imani bersama, bahwa kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Amin. Cukup menyenangkan Tuhan dan cukup menyenangkan orang-orang yang penting saja. Amin. Lanjut ayatnya yang ke-19. Dikatakan mereka adalah apa? Pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara 20 ya, akan tetapi
Dan yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Maka tema khotbah saya boleh langsung sekalian, doa dalam Roh Kudus. Apa tema khotbahnya? Doa dalam Roh Kudus. Lah, kalau misalnya saudara begini, kalau misalnya ditulis di sini berdoalah dalam Roh Kudus, berarti ada orang-orang yang berdoa tanpa Roh Kudus, kan begitu? Ya kan? Kalau saya bilang begini, makanlah yang sehat, berarti kan ada orang-orang yang makannya nggak sehat. Ya kan? Sampai dipertegas. Saudara yang terkasih, ini yang saya agak khawatir sekarang ini, banyak orang Kristen sampai saat ini pun masih berdoa. Tetapi mereka nggak tahu doanya untuk apa. Ya, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan saya, bilang. Saya nggak mau saudara merasa terhakimi, amin. Tetapi ada banyak orang Kristen berdoa, mereka pun berdoa bukan karena keyakinan, tapi karena sebuah kebiasaan. Makanya kalau ada orang Kristen lagi doa, ya, lagi makan biasanya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut kecepatan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati makan ini, haleluya, amin. Itu saking cepatnya malaikat pun gak sempat dengar itu. Nanggap, ada orang malam-malam dia doa, kenapa? Dia berdoa bukan karena percaya Tuhan loh kadang-kadang, tetapi karena sudah kebiasaan. Nanggap. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kalau doa hanya sebagai sebuah kebiasaan tanpa dorongan Roh Kudus, maka doamu itu sia-sia. Yang paham katakan amin. Dan nanti bisa melenceng. Maka kalau ada doa yang dalam Roh Kudus, maka ada doa yang di luar Roh Kudus. Lihat ini. Ini bedanya. Ya saudara, yang sebelah kiri itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti doa yang di luar Roh Kudus, yang pertama, hanya berdasarkan keinginan pribadi, menuntut keinginan sendiri, kadang hanya rutinitas atau formalitas, bisa kering tanpa pengharapan, dan apa? Bisa penuh keluhan, tidak mengubah hati. Makanya kalau saya mau simpulkan, orang yang doa di luar Roh Kudus, maka hatinya gampang kecewa, betul? Makanya jangan kaget ada banyak orang yang doa, lalu kemudian doanya nggak dijawab, pada akhirnya dia kabur tinggalkan Yesus. Saudara yang terkasih, harus ingat, doa itu penting. Sama-sama bilang, doa itu penting. Ya, saudara, saya pernah kasih ilustrasi Bapak Ibu, sebelum Anda doa, Tuhan, saya mau minta uang sekian. Sebelum Anda doa, Tuhan sudah tahu belum isi doa kita? Yakin? Sebelum bilang, Tuhan tolong supaya saya lulus ujian X, kira-kira Tuhan sudah tahu belum isi doa kita apa? Yakin? Sebelum Gary Tanker ngomong, Tuhan berkati saya dengan yang ini, kira-kira Tuhan sudah tahu belum isi doanya Gary Tanker? Yakin? Kalau gitu buat apa doa? Good. Inilah wajah yang paling saya harapkan kalau saya lagi berkhotbah. Wajah di mana jemaat sudah mulai mikir. Nggak apa-apa saudara dipikirkan. Saya sering bilang, kalau saya khotbah saya nggak pernah memikir sendiri. Sama-sama kita berpikir, pikirkan firman Tuhan. Firmannya bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah kehidupan. Yang bilang amin tolong jawab pertanyaan barusan. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita harus doa juga? Karena doa, lihat ya, doa itu bukan masalah isinya Pak Bu. Bukan. Tuhan udah tahu kok. Yang paling penting dalam doa adalah ketika kita datang kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Saya sering kasih contoh, di sini siapa yang masih punya anak-anak sekitar di bawah 5 tahun? Lambaikan tangan. Oh, nggak ada. Tapi siapa yang pernah punya anak 5 tahun? Pasti kan. Saudara, waktu anak Anda masih 5 tahun, pernah nggak anak Anda lagi jalan terus tiba-tiba gini? Lagi jalan terus sambil gesek-gesek kaki. Kita udah tahu, pasti minta uang. Nanggep? Begitu dia datang, dia merengut di pojokan, dia nggak ngomong apapun, kita udah tahu pasti dia minta sesuatu, betul? Saudara, kita aja orang tua yang punya banyak kelemahan, kita tahu anak kita mau minta apa. Yang paling penting kan bukan dia ngomongnya kan, bukan dia ucapkan sesuatunya kan, yang paling penting dia datangnya. Maka ini yang saya mau katakan, dalam doa engkau harus bangun relasi yang indah dengan Tuhan, karena ketika doa, maka kita rasakan hadirat Tuhan dan disitulah mujizat dan berkat tercurah. Yang setuju katakan amin. Ini kutipan lama, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit
berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ulang sama-sama, banyak doa, sedikit doa, tidak ada doa. Anda mau berkat yang seberapa banyak? Maka kuncinya, gitu saudara. Nah ini kita harus clear, harus doa dalam Roh Kudus. Maka hari ini kita akan bahas kenapa penting untuk doa dalam Roh Kudus. Hari ini saudara, nanti selesai ibadah kita sama-sama doa. Kita percaya pemulihan terjadi. Terobosan-terobosan baru Tuhan berikan pada setiap kita. Maka ketika engkau pulang dari tempat ini, termasuk yang ikut ibadah secara live, engkau tidak akan mendapati dirimu sama lagi. Karena kita percaya siapapun yang diubahkan oleh Roh Kudus pasti akan terima terobosan-terobosan baru dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide. Saudara, next. Yang pertama, kenapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Yang pertama karena tabiat manusia itu lemah. Yang pertama kenapa? Karena tabiat manusia itu lemah. Boleh yang grafik 3 tadi? Bapak lihat dulu sebentar ke depan, lihat, baru nanti saya jelaskan. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Berapa bagian? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Lihat baik-baik, kalau sudah lihat ke depan. Ada berapa? Tutup slide-nya. Biar kayak ujian. Yang pertama apa? Tubuh. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Tubuh ini nih yang kelihatan, yang saudara lihat, hidung, mata, ya dan seterusnya. Kelihatan kan? Tubuh ini makanannya siomay, capcay, puyung, hai, kuitiau, barongsai. Jiwa itu saudara, pikiran, kehendak, emosi itu jiwa itu. Makanan tubuh sama makanan jiwa beda. Betul? Jiwa kalau lagi stres, Anda mau makan banyak-banyak pun jiwa belum tentu bisa. Makanya salah satu jiwa itu mental itu apa? Ya healing. Ke mall. Ajak suami. Istri healing, suami killing. Tapi yang ketiga, roh. Dan ini kehendaknya beda, sangat beda. Saya ambil contoh sederhana. Yang pernah puasa lambaikan tangan. Ini puasa beneran maksudnya ya, bukan disuruh dokter ya. Saudara lihat, waktu Anda puasa, secara roh menyala-nyala, benar dong? Pasti menyala-nyala. Tetapi kalau kita mau jujur, secara tubuh, lapar nggak? Pasti, ya kan pasti lapar. Tetapi lihat, apa yang dilakukan oleh rohmu, kalau rohmu menyala-nyala, maka tubuh jadi semangat. Yang paham katakan amin. Saudara pernah ikut doa semalaman? Iya kan? Secara tubuh ngantuk nggak? Ngantuk. Tetapi ketika rohmu menyala-nyala, yang tadinya harusnya ngantuk jadi menyala-nyala. Maka apa yang dilakukan oleh roh bisa mempengaruhi tubuh. Makanya gembala sidang kita bilang begini. Slide. Nah dia. Kita matikan ego kita. Kita tidak mau ikut dunia. Kita sangkal diri dan pikul salib. Pak Bu, hanya untuk info ya. Ini butuh perjuangan. Kita tidak mau hidup dalam keduniawian atau dalam kecemaran. Sama-sama bilang hidup itu perjuangan. 3-2 ya. Kita mau pasti makin hari makin baik. Betul? Ya. Saya yakin saudara pasti tiap hari pengennya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi Pak Bu, kadang-kadang mulut masih bisa maki-maki nggak? Ya. Kadang-kadang kita udah pulang gereja, tiba-tiba mobil ada yang gesek dikit, mulut ini keluar loh langsung nama buah-buahan. Ya kan? Saudara, maka ini yang saya mau katakan. Kenapa seperti itu? Slide. Matius 26 ayat 41. Waktu Tuhan Yesus lagi doa di Getsemani, dia lihat murid-muridnya lagi tidur, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu. Kalimat berikutnya ini terkenal sekali. Roh 3-2 ya, roh memang penurut. Saya baca di bawahnya itu dalam terjemahan Alkitab Indonesia sehari-hari. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Makanya engkau perlu berdoa dalam Roh Kudus. Supaya apa? Supaya yang rohani bisa mengendalikan yang tubuh ini. Yang paham katakan amin. Maka saudara,
harus berdoa dalam Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan memberikan engkau kekuatan. Kenapa? Ketika engkau berjalan dalam kekuatan Roh Kudus, percayalah, walau kakimu sudah lemah tidak mampu lagi melangkah, walaupun mungkin secara fisik kita lelah untuk menjalani kehidupan ini, tapi kalau ada Roh Kudus, engkau akan melihat tantangan-tantangan yang engkau hadapi sebagai sebuah batu loncatan. Bagaimana pada akhirnya Tuhan akan angkat naik setiap orang-orang yang setia. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, maka saya percaya saudara, engkau kalau mau terima yang terbaik dari sorga, harus doa dalam Roh Kudus. Harus. Bukan sekedar doa yang ya seperti formalitas. Dan ini yang saya percaya. Saya sangat percaya bahwa setiap orang yang bertobat pasti pernah berbahasa roh. Pasti. Saudara mungkin akan melotot dan melihat saya, maksudnya gimana? Bapak Ibu, tolong jangan salah konsep tentang bahasa roh. Saya percaya, sangat percaya bahwa bahasa roh bentuknya bisa seperti Oya Ramashika, bisa seperti itu. Saya sangat percaya. Dan saya tidak pernah membatasi kuasa Roh Kudus. Tetapi saya juga percaya bahwa bahasa roh punya bentuk yang lain. Roma 8 26. Boleh kita baca 26-nya sama-sama? 3, 2, ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada siapa? Pada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nanti di rumah saudara baca ayat 28, karena ayat 28 itu adalah ayat yang paling terkenal yang banyak orang tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja. Nah sebelum itu saudara harus ngerti bekerjanya gimana. Ingat loh, ketika kita doa, ingat kadang-kadang kita nggak tahu loh apa yang kita rasakan. Saudara pernah begini nggak? Lagi doa, nggak tahu mau doa apa, mau ngomong apa. Tiba-tiba diam aja, termenung dalam hadirat Tuhan, rasakan kasihnya, diam. Tiba-tiba mungkin bibir Anda bergetar, air mata Anda mengalir. Ya, kenapa? Saking beratnya beban kita. Lalu kemudian begitu air mata mengalir, engkau diam dalam hadirat Tuhan, ya kan? Mau ngomong juga cuma bilang, oh Tuhan, oh Yesus, engkau baik. Cuma ngomong begitu-gitu aja. Tapi tanpa engkau sadar pas buka mata udah 1 jam lebih. Iya kan? Dan selesai itu engkau hapus air matamu dan seperti ada beban yang diangkat. Saya percaya itu adalah doa dalam Roh Kudus. Dan orang yang sudah bertobat harus pernah punya pengalaman itu. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman terindah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kenapa? Ketika Roh Kudus ada menyentuh hatimu, percayalah, maka hidupmu diubahkan Tuhan dengan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara, benar saya doa, saudara nanti pulang ke rumah, bentuk satu kebiasaan yang baru, karakter yang baru, doanya harus lebih semangat. Kenapa saudara? Doa bukan hanya bicara kata-kata, karena Tuhan sudah tahu isi hati kita. Slide berikutnya boleh. Ya, maka saudara ingat, nggak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, nggak perlu. Ya nggak perlu. Ia bukan manusia yang akan menertawakan kelemahanmu. Datang sama Tuhan dengan segala kelemahanmu, dengan segala bebanmu. Tuhan, engkau tahu bahwa aku tidak sanggup lagi. Sadari kelemahanmu, maka engkau akan melihat tangannya yang kuat menopangmu. Amin. Maka saya pernah cerita waktu itu. Saudara, ini kejadian bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya baru pulang dari Banjarmasin, ada Winners Camp di Banjarmasin. Sampai di Jakarta itu kalau nggak salah hari Sabtu sekitar jam 4, jam 5. Dari Bandara Soekarno-Hatta, saya pulang ke rumah saya di Bekasi. Sampai di Bekasi, pulang ke rumah sebentar ganti koper. Karena besoknya khotbah di Bandung. Dan saya naik bus kurang lebih begitu. Badan lelahnya minta ampun. Dan di bus itu, saudara, saya udah benar-benar lelah. Tetapi kadang-kadang Pak Bu, kita kan pengen terus semangat melayani Tuhan kan? Tapi roh memang penurut, daging lemah. Dan karena lemahnya daging, hampir saja mulut saya mengucapkan kata-kata yang kata-kata yang menyesal, kata-kata yang negatif, saking lelahnya.
Di perjalanan bus, karena saya sendiri waktu itu naik bus ke Bandung, tiba-tiba seperti ada suara di telinga saya. Ada lagu lembut yang begini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwa. Saya lihat kok nggak ada orang yang nyanyi karena itu kan bus. Lalu kemudian saya tetap nyanyi lagu itu walaupun dengan suara pelan, dan nggak tahu kenapa saya nyanyi begitu. Dan tanpa saya sadar nih, saya nyanyi dengan lirik yang itu saja, kurang lebih setengah jam, dengan suara pelan. Air mata saya mengalir, saya lap, selesai saya lap, nggak tahu kenapa saudara, tubuh yang lemah ini, tiba-tiba seperti ada kekuatan baru dari sorga, yang membuat saya bernyala-nyala lagi dalam Tuhan. Membuat saya semangat lagi. Ini yang saya mau bilang, Mbak, Bu, hidup kadang-kadang melelahkan loh. Dan kita nggak usah bohong itu kok. Kita nggak usah bohong. Kadang-kadang memang ada banyak kejadian yang harus membuat lutut kita itu bertelut. Tetapi ingat baik, kita tidak diciptakan bergumul selamanya. Datang pada Tuhan, bilang segala kelemahanmu, maka Dia tidak akan pernah rela melihat engkau teteskan air mata. Dia akan genggam erat tanganmu, Dia akan memelukmu dengan erat untuk memastikan bahwa engkau baik-baik saja dalam Kristus. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka yang pertama saudara, kita butuh doa dalam Roh Kudus. Karena apa? Karena tabiat kita lemah kok. Ya saudara. Yang kedua, coba lihat slide. Ayatnya, ya, dia. Yudas 1 ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian. Mereka di akhir zaman ini saudara, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa. Jangan kaget kalau ada orang-orang yang memecah belah, itu bukan keinginan Tuhan. Itu adalah orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, gak usah ngomongin yang lain, yang penting kitanya bertumbuh. Akan tetapi kamu saudara, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua, ini baru, next. Karena kenapa kita butuh doa dalam Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Yang percaya katakan amin. Percayalah, khotbah pendeta sebagus apapun tidak akan pernah bisa mengubah kita. Nggak pernah. Nggak bisa, percaya sama saya. Ya. Mau pujian, penyembahan, lagu sebagus apapun tidak akan pernah bisa mengubah saudara. Sama seperti kalau saudara lagi buat kue, ya kan? Saudara lagi buat kue, adonannya bolu, tiba-tibanya jadi brownies. Bolu harusnya ngembang, brownies harus jadinya bandet. Ya. Saudara, siapa yang bisa mengubah itu jadi bagus lagi? Hanya yang membuat, benar dong? Hanya saudara yang tahu resepnya. Hanya saudara yang tahu kira-kira letak permasalahan tadi di mana. Dan engkau tidak akan bisa diubah oleh siapapun kecuali oleh Roh Kudus, kecuali oleh hadirat Tuhan. Maka ketika Roh Kudus, kita doa dalam Roh Kudus terkoneksi dengan sorga, maka percayalah, makin hari karaktermu makin disempurnakan. Saya nggak bilang keluar dari tempat ini Pak Bu, tiba-tiba kita langsung sempurna, nggak begitu. Kadang-kadang uniknya ya. Siapa yang mau makin hari makin lebih sabar, lambaikan tangan. Semua. Ya. Sadarkah saudara ketika saudara bilang, Tuhan saya mau makin hari makin sabar, tiba-tiba Tuhan izinkan ada orang-orang yang melatih kesabaranmu. Saudara ngomong tadi ketawa, itu saudara korban atau pelaku? Kadang-kadang memang seperti itu. Tetapi saudara yang terkasih, ingat ya, Roh Kudus akan mengizinkan supaya setiap keadaan bisa mengubah kita. Dan saudara, dulu ada satu orang yang menganiaya orang Kristen, namanya Saulus. Dan dia bukan hanya sekedar menganiaya, dia bertanggung jawab untuk itu, tetapi dia juga orang pintar. Saudara bisa bayangin ya, udah menganiaya pintar lagi. Saudara bisa bayangkan ini orang susah sekali ditaklukkan. Dan saudara tahu apa yang terjadi dalam perjalanan keimanannya? Tiba-tiba dalam perjalanan ke Damsyik. Damsyik itu Damaskus sekarang. Damaskus itu Libanon kalau nggak salah. Betul ya? Iya, Damaskus, ibu kota Libanon.
Ya. Suria, oh udah pindah berarti. Suria, terima kasih. Suria, ibu kota Suria, Damaskus. Dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus, terus tiba-tiba saudara, dia dijumpai oleh Tuhan. Dan saudara, ketika perjumpaan itu terjadi, hidupnya berubah. Jangan harapkan anak-anakmu berubah, Pak, Bu, kalau dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bagaimana dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Harus hidup dalam doa. Doa yang terkoneksi, doa dalam Roh Kudus. Makanya saudara, daripada engkau menghabiskan waktumu untuk bilang sama anakmu, kamu berubah, dan bilang, roh-roh Mobile Legend lepas. Lebih baik engkau panggil dia, ajak doa sama-sama. Saya ngomong begini karena saya punya pengalaman. Kedua orang tua saya itu, saudara, mereka dulunya terikat, yang satu terikat dengan roh 234, mudah-mudahan saudara ngerti. Yang satu lagi dengan Surya 16. Dan ketika saya masuk sekolah pendeta, ya masuk sekolah pendeta, saya nggak pernah bilang mereka stop, itu nggak pernah. Saya cuma kabarkan firman. Prinsipnya begini ya, Bapak Ibu tolong dengar khotbah ini jangan merasa terhakimi ya, jangan. Kalau ada orang yang masih terikat dengan rokok, saudara, kalau engkau hanya maki-maki dia, malah nggak mau berubah. Contoh, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak tiap hari dia pegang mainan, kemana-mana pegang mainan ini, terus dia pegang, terus pegang, kemana-mana dia pegang. Gimana caranya supaya anak ini bisa lepas mainannya? Itu barusan pertanyaan. Mohon jawaban. Gimana caranya supaya anak ini yang tadi pegang terus mainannya, dia bisa lepas dari mainannya? Gimana caranya? Ganti mainannya. Oke, good. Apa lagi? Nggak apa-apa saudara, jawab aja. Ya? Nah, itu dia, terima kasih. Ini kalau ibu-ibu PA wanita pasti tahu jawabannya. Caranya Bapak Ibu, gimana supaya anak ini bisa lepas dari mainannya? Kasih dia makan banyak-banyak sampai dia gede, lama-lama mainannya dilepas. Kan begitu? Gimana caranya supaya orang lepas dari mainannya? Kasih dia makan rohnya, lama-lama dia lepas mainannya. Yang paham anggukan kepala. Titus 3 ayat 5. Kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihi kita. Ia menyelamatkan kita melalui yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Makanya saudara, kalau engkau terima Roh Kudus akan mengubahkan. Makanya saya suka lagu apa? Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Nggak ada yang tahu, abis ini buka di YouTube. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Makanya saudara, ketika Roh Kudus menjamah hidupmu, engkau akan melihat dirimu berubah. Saya khawatir, ini yang sering saya bilang, kalau ada suami yang 5 tahun yang lalu masih jadi suami yang kasar, sekarang masih jadi kasar juga, jangan-jangan selama ini salah makan. Nangkep. Kalau ada Anda orang yang dulunya melakukan dosa, ya sekarang pun masih melakukan dosa yang sama, tapi kayak rasa los-los aja, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Saya khawatir salah makan kita. Maka kalau engkau terima Roh Kudus, engkau dijamah oleh Roh Kudus, percayalah ada dorongan terus yang membuat kita pengen dekat terus sama Tuhan. Saya nggak bilang langsung sempurna, tetapi ini yang saya percaya, ini yang kita percaya sesuai dengan Alkitab ajarkan, bahwa makin hari makin disempurnakan. Saudara lihat visi misi gereja Tiberias dari dulu nggak pernah berubah. Mimbar gereja Tiberias adalah mimbar yang secara konsisten mengajarkan kepada setiap jemaat harus hidup kudus, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dan ketika engkau dekat dengan Tuhan sang sumber berkat, maka berkatnya itu ostos mastis Tuhan kasih. Ostos mastis itu satu level di atasnya otomatis.
Amin. Maka segala yang terbaik dari sorga Tuhan kasih bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kenapa kita butuh doa dalam Roh Kudus? Karena kita butuh mujizat. Sehebat apapun kita Pak Bu, ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang tidak mungkin bisa kita kontrol dengan kekuatan kita sendiri. Pasti. Dan kita butuh mujizat. Kita butuh terobosan-terobosan baru dalam kehidupan. Dan saya ngomongin mujizat bukan hanya ngomongin tentang berkat finansial, nggak hanya itu. Saya ngomongin mujizat, itu juga berbicara untuk keluargamu. Engkau yang saat ini mau supaya anak-anakmu diberkati, engkau yang punya doa, kita semua butuh mujizat. Dan orang yang doa dalam Roh Kudus, maka kita percaya mujizat pasti Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang setia cari Tuhan. Senggol kiri kanan bilang sama dia, cari Tuhan dengan setia. Bilang. Saya ambil contoh saudara sebagai penutup. Coba lihat 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 14. Lihat dulu di sini, perhatikan baik-baik. Baru nanti tutup slide-nya, saya jelaskan konteksnya, POV, point of view. Dulu ada satu orang perempuan namanya Hana. Namanya siapa? Hana ini saudara punya suami. Ya, suaminya ini gara-gara Hana tidak punya anak, suaminya itu punya kalau bahasa itu apa namanya? Punya wanita idaman lain. Namanya Penina. Ya, dan Penina ini sering kali menyakiti hatinya Hana. Kenapa? Karena Hana nggak punya anak. Saudara tahu apa yang dilakukan sama Hana? Dia datang ke rumah Tuhan, dia doa sama Tuhan, dan pada saat itu di rumah Tuhan itu ada imam namanya Imam Eli. Dan Hana terus berdoa. Saudara tahu ayat 12. Perhatikan ayat ini. Ketika perempuan itu Hana itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka perhatikan, Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Siapa Eli? Imam. Perhatikan ya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya apa? Bibirnya saja bergerak-gerak. Tetapi saudara yang sudah saya jelaskan sudah mulai ngerti konteks yang saya maksudkan? Ya, bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli itu siapa sekali lagi? Imam, orang rohani enggak? Harusnya. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara baca 15, 16. Hana bilang, aku tidak mabuk sebab anggur pun tidak kusentuh. Tapi dia doa seperti orang mabuk. Padahal dia saudara pernah dengar cerita yang mirip-mirip nggak? Ada orang yang ketika mereka terima sesuatu, pas lagi keluar, tiba-tiba orang lain menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pernah dengar kejadian yang mirip kayak gitu nggak? Dalam Kisah Rasul pasal 2 nanti saudara baca. Kapan itu? Waktu hari Pentakosta. Murid-murid ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka keluar berbicara dalam bahasa-bahasa lain, lalu orang menyangka mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini yang saya mau bilang. Bahwa kalau jaringannya beda, pasti nggak ngerti. Mudah-mudahan saudara nangkep. Kenapa? Beda jaringan. Kenapa orang yang lain akan menganggap kita aneh? Eli menganggap Hana aneh. Orang di luar menganggap para rasul aneh. Kenapa? Beda jaringan, beda server. Nangkep? Tetapi kita yang ngerti kebenaran, kita tahu bahwa mereka bukan mabuk oleh anggur manis. Mereka bukan lagi kenapa-kenapa. Mereka sedang kepenuhan roh. Makanya saudara ketika engkau doa dipenuhi oleh roh, orang yang gak ngerti di samping kita pasti akan rasa aneh kan? Nangkep? Dan ini yang saya mau bilang, bahwa ketika engkau menikmati hadirat Tuhan, Daud saja ketika dia menikmati hadirat Tuhan, dia bilang, ada lagunya kan, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara, ketika dia kepenuhan oleh roh Tuhan, maka dia menari. Orang lain bilang aneh. Tetapi saudara, kalau sudah dijamah, sentuh oleh hadirat Tuhan, engkau pasti ada luapan sukacita. Dan akibatnya apa?
Hana yang tadinya dihina, Hana yang tadinya dicoba disingkirkan, justru kepalanya berdiri tegak karena dia melahirkan satu orang yang bernama Samuel. Apa yang saat ini engkau alami sebagai sebuah sindiran, sebagai sebuah hinaan, Tuhan sanggup ubah itu menjadi puji-pujian bagi setiap kita. Itu sebabnya hari ini tersenyumlah, bersyukurlah. Saya katakan Bapak Ibu, nggak gampang loh untuk ibadah tengah minggu. Karena Anda kerja kan, yang melayani juga kerja. Dan ketika engkau menyisihkan waktumu untuk Tuhan, saya percaya itu bukanlah sebuah kebodohan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa karena setiap yang kita buat, Tuhan perhitungkan dengan sangat. Maka hari ini bersyukurlah. Saya undang worship leader, pemain musik. Bersukacitalah, bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Hari ini sampai dengan nanti hari Sabtu kita terus doa dalam rally Pentakosta. Kita percaya kuasa hadirat Tuhan dinyatakan. Dan saya benar-benar berdoa, engkau akan melihat hal-hal baik mendatangi kehidupan setiap kita. Yang terbaik dari sorga Tuhan berikan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini di rumahmu yang kudus ya Tuhan, kami mau berdoa dalam Roh Kudus. Kami percaya ada kegerakan terjadi hari ini. Kami akan memperkatakan iman kami bahwa yang terbaik dari sorga Tuhan berikan kepada setiap kami. Haleluya. Turunkan tangan kita. Ingat Pak Bu, kita punya banyak sekali keinginan dalam roh kita supaya makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya berulang kali kita jatuh dalam dosa yang sama kan? Berulang kali mulut kita tidak bisa kita kontrol, hati kita seringkali salah. Ini yang saya mau katakan bahwa memang roh itu penurut daging lemah, tabiat kita lemah. Berulang kali engkau berkomitmen sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau lagi jatuh dalam dosa yang sama. Dan ini yang saya mau bilang, mungkin ada beberapa dari saudara yang hari ini terikat dengan dosa yang berulang kali engkau rasakan. Engkau berusaha untuk berubah dan bilang Tuhan ini terakhir kalinya, tapi toh masih jatuh lagi. Engkau tidak akan pernah bisa berubah kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Pasti gagal. Itu sebabnya hari ini buka hatimu, terima Roh Kudus. Dia akan menguatkan setiap langkahmu. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kanan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau yang hari ini bilang Tuhan, memang saya ini kelihatannya tegar. Di depan istri saya, di depan anak-anak saya harus kelihatan tegar. Tapi sebenarnya Tuhan ada satu kehausan, ada satu hal yang dalam jiwaku, dalam hatiku, itu benar-benar sudah bobrok, sudah rontok. Tapi hari ini Tuhan, dengan segala kelemahanku, aku mau katakan, aku butuh jamahan tangan-Mu. Dan jika itu yang menjadi doamu malam hari ini, taruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan lihat anak-anak-Mu yang taruh tangan kanan dada. Tuhan tahu bahwa kami punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Mungkin kami jatuh lagi dalam dosa yang sama, itu lagi. Kami tahu kami lelah Tuhan, tapi kami juga tahu bahwa kami tidak sanggup. Tapi hari ini kami dengar suara Tuhan. Dan hari ini kami akan bangkitkan roh kami. Kami buka hati kami, terima Roh-Mu yang kudus. Maka ketika kami terima jamahan Roh Kudus, kami percaya hidup diubahkan, berkat pasti tercurah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita terima yang terbaik, sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita layak terima tubuh dan darah Tuhan. Kita layak masuk dalam sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan.
Setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, cuci darah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, poligami, poliandri. Kami tolak dusta dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluarga kami diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Bicara sama Tuhan, apa yang menjadi permasalahanmu. Doa, engkau yang rindu punya keturunan sorga. Siapapun saudara yang hadir, siapapun saudara yang online, doa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Kembali, sama-sama kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana. Tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus percaya bahwa tangan kita punya kuasa. Mulut kita punya kuasa. Jadi saudara, kalau misalnya pulang dari tempat ini, kita berdoa. Hari Pentakosta kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah kita. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya pasti penuh kuasa. Kemanapun saudara melangkah berada, mujizat pasti menyertai.
Maka tangan ini saudara, ketika ada orang-orang di sekitarmu yang sakit, tumpang tangan. Kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan, kesembuhan terjadi. Kita percaya, termasuk Anda kalau misalnya mau doakan bisnis usahanya, doa dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa yang terbaik dari sorga Tuhan siapkan. Saudara yang bawa minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saudara bicara sama Tuhan apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu. Maka termasuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap mereka yang tulis dalam lembar permohonan doa. Juga Pak Bambang Suryana, Ibu Helena Pangaribuan, juga Pak Peri bersama istri anak-anak, Tuhan berkati. Pak Surya diberkati Tuhan, Tuhan sayangi. Juga Ibu Jen Areros diberkati Tuhan. Juga Paulus Tobing, Tuhan berkati. Pak Rudi, Pak Andrew juga diberkati Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Anak-anakmu yang hadir dalam ibadah di tempat ini, mereka yang hadir secara online, kami percaya kuasa Tuhan selalu tercurah bagi kami yang beribadah cari Tuhan. Sesuai dengan Alkitab katakan, mereka yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dijauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang hadir, diberkati Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu sehat sempurna melalui pelayanan beliau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama keluarga, anak menantu cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati setiap program-program gereja Tiberias, yaitu tanggal 20 Juni nanti, yaitu baptisan selam. Biar Tuhan kirim banyak jiwa untuk dimenangkan. Juga Winners Camp di banyak kota, termasuk di kota Jabodetabek. Biar Tuhan yang pakai sebagai sarana untuk pemulihan rekan-rekan muda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Hamba bersama keluarga selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga Bung Ger sebagai worship leader, Tuhan berkati. Bung Dwi, Tuhan berkati. Bersama rekan-rekan singer, rekan-rekan asyar, pemain musik, tim event, media, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka mereka yang bekerja diberkati, mereka yang dalam studi pendidikan diberkati Tuhan. Mereka yang sebagai ibu rumah tangga, mereka yang pengusaha, mereka yang bekerja, mereka apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka biarlah berkat dari tempat yang maha kudus tercurah melalui gereja martir bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat dari sorga. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa mujizat, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menuntun setiap langkah kita semakin hari menuju kemuliaan, lepas kemuliaan, sampai sangkakala Allah berbunyi menjemput kita orang-orang kudusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati.